Dalam menjalani proses kehamilan, ibu hamil mengalami perubahan-perubahan anatomi pada tubuhnya sesuai dengan usia kehamilannya, mulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 kehamilan. Perubahan-perubahan anatomi tersebut meliputi perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem perkemihan, dan perubahan sistem muskuloskeletal. Kali ini kita akan membahas tentang sistem urinaria atau sistem perkemihan pada ibu hamil. Yuk simak videonya. Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sistem urinaria adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi dan bertanggung jawab terhadap pembentukan sekresi berupa urin, meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan darah, terjadi di glomerulus. Kemudian yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini terjadi di tubulus contortus proximal. Dan yang ketiga yaitu augmentasi atau sekresi tubulus, yaitu penambahan zat-zat dan pengeluaran zat. Ini terjadi di tubulus contortus distal. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui dua tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, maka akan terjadi pembuangan urin melalui uretra. Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian belakang. Organ yang terletak di dalam punggung ini berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan bentuknya menyerupai kacang merah. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan memproduksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Kandung kemih disebut juga bladder atau vesika urinaria. Kandung kemih juga disebut kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu menampung urin sekitar 200-400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat, letaknya di belakang os pubis. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di bagian belakang simfisis pubis. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Ureter adalah suatu arus muskuler berwujud silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20 hingga 30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm. Letaknya tidak jauh dari kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih.
Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di selang klitoris dan pembukaan vagina. Uretra berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Pada trimester 1, pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kencing tertekan sehingga sering timbul keinginan untuk berkemih. Keadaan ini hilang dengan bertambahnya usia kehamilan, bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah. Laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan. Bila satu organ membesar, maka organ lain akan mengalami tekanan. Dan pada kehamilan tidak jarang terjadi gangguan berkemih pada saat kehamilan. Ibu akan merasa lebih sering ingin buang air kecil. Pada bulan pertama kehamilan, kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah. Laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada awal kehamilan. Ginjal wanita harus mengakomodasi tuntutan metabolisme dan sirkulasi ibu yang meningkat dan juga mengekskresi produk sampah janin. Ginjal pada saat kehamilan sedikit bertambah besar. Panjangnya bertambah sekitar 1-1,5 cm. Ginjal berfungsi paling efisien pada saat wanita berbaring posisi rekumben lateral dan paling tidak efisien pada saat posisi terlentang. Saat wanita hamil berbaring terlentang, berat uterus akan menekan vena cava dan aorta sehingga curah jantung menurun. Akibatnya tekanan darah ibu dan frekuensi jantung janin menurun. Begitu juga dengan volume darah ginjal. Pada trimester 2, kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang karena uterus sudah mulai keluar dari uterus. Pada trimester 2, kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati ke arah abdomen. Uretra memanjang sampai 7,5 cm karena kandung kemih bergeser ke arah atas. Kongesti panggul pada masa hamil ditunjukkan oleh hiperemia kandung kemih dan uretra. Peningkatan vaskularisasi ini membuat mukosa kandung kemih menjadi mudah luka dan berdarah. Tonus kandung kemih dapat menurun. Hal ini memungkinkan distensi kandung kemih sampai sekitar 1.500 mili. Pada saat yang sama, pembesaran uterus menekan kandung kemih, menimbulkan rasa ingin berkemih walaupun kandung kemih hanya berisi sedikit urin. Pada trimester ketiga, pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi. Karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali. Selain itu juga terjadi hemodilusi yang menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Pada kehamilan tahap lanjut, pelvis ginjal kanan dan ureter lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergeseran uterus yang berat ke arah kanan. Akibatnya terdapat kolon rektosigmoid di sebelah kiri. Perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang lebih besar dan juga memperlambat laju aliran urin. Satu, retensi akut merupakan komplikasi yang jarang terjadi pada kehamilan. Namun kadang-kadang timbul pada kira-kira minggu ke-12 kehamilan apabila uterus dalam posisi retroversi. Gejalanya yaitu uterus tidak dapat muncul ke atas melampaui lengkung sakrum pada saat vesika urinaria penuh. Uterus tergencet. Kemudian terdapat circulus viciosus, lingkaran setan. Uterus hanya dapat muncul ke atas kalau vesika urinaria kosong, tetapi vesika urinaria terjepit antara simfisis pubis dan uterus yang membesar. Pengobatannya yaitu dengan pemasangan kateter urin.
dan pengosongan vesika urinaria perlahan. Setelah itu jarang terjadi komplikasi lagi karena uterus kemudian dapat berdiri tegak dan menonjol ke atas keluar dari kavita pelvis. 2. Infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK sangat umum terjadi selama masa kehamilan. ISK dapat terjadi ketika bakteri menyerang sistem saluran kemih, mulai dari saluran kemih luar atau uretra, kandung kemih, hingga ginjal. ISK pada ibu hamil dapat ditandai dengan gejala rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin yang keruh, bau urin yang menyengat, dan terdapat darah dalam urin atau hematuria. Jika tidak segera diatasi, ISK pada kehamilan dapat menyebar ke ginjal. Infeksi pada ginjal dapat memperburuk kondisi ibu hamil secara menyeluruh. Kemudian meningkatkan resiko kelahiran prematur. Untuk mencegah terjadinya komplikasi, perlu pemeriksaan ISK sejak awal ke dokter dan mendapatkan antibiotik melalui resep. Sering kebelet dan sering buang air kecil. Nyeri saat buang air kecil. Ada sensasi terbakar atau kram di punggung bagian bawah atau perut bagian bawah. Air seni yang terlihat keruh atau berbau. Demam, menggigil dan berkeringat. Mual dan muntah. Dan sakit pada punggung. Bakteri Escherichia coli adalah penyebab infeksi saluran kemih yang paling umum, tapi bisa juga disebabkan oleh spesies lain. Infeksi saluran kemih atau ISK pada ibu hamil bisa terjadi bila organ intim tidak dibersihkan dengan baik. Selain itu, perubahan hormon saat hamil juga bisa menyebabkan perubahan pada saluran kemih sehingga mudah mengalami infeksi. Kondisi rahim yang membesar bisa menekan kandung kemih. Ini membuat ibu hamil sulit mengeluarkan urin. Sisa urin yang tidak keluar bisa menjadi sumber infeksi. Berbagai kebiasaan sehat ini dapat membantu terhindar dari risiko infeksi saluran kemih saat hamil, termasuk juga efektif untuk mengatasi ISK yang sudah terlanjur muncul. Berikut pengobatan yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, perbanyak minum air. Selain mencegah dehidrasi, banyak asupan cairan dapat mempercepat penyembuhan ISK. Pasalnya, semakin banyak air yang diminum, akan semakin sering muncul buang air kecil. Untuk membilas kelebihan bakteri dalam saluran kencing, pastikan asupan cairan dalam tubuh tidak kurang dengan mengusahakan minum 8-10 gelas per hari. Kedua, penuhi asupan gizi. Pastikan ibu hamil mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tinggi, terutama yang tinggi vitamin C, beta-karoten, dan zinc. Ketiganya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk mencegah dan melawan ISK. Yang ketiga, hindari menahan kencing saat hamil. Ibu hamil harus segera buang air kecil dan tidak boleh ditunda-tunda apalagi menahannya. Pastikan ibu hamil tidak menyisakan urin saat kencing. Harus selalu kencing sampai tuntas. Ini bertujuan agar tidak ada bakteri yang tertinggal dalam sistem perkemihan sehingga kemudian berkembang biak dan menginfeksi. Jangan lupa biasakan juga buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan seksual untuk membuang bakteri yang berpindah selama berhubungan intim. 4. Jaga kebersihan saluran kencing. Setelah buang air kecil, segera bilas area intim dengan bersih dari depan ke belakang. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya bakteri pindah dari anus ke vagina atau uretra. Keringkan dengan baik agar vagina tidak terus-terusan dalam kondisi lembab. Hindari membersihkan vagina menggunakan sabun antiseptik. Selain itu, rutin mengganti celana dalam dan pakai celana dalam berbahan katun untuk mencegah area kewanitaan menjadi lembab. Intinya, menjaga kebersihan area genitalia selama kehamilan adalah hal wajib yang tak boleh dilupakan. Bila dilakukan dengan rutin dan cara yang tepat, 4 kebiasaan sederhana yang sudah disebutkan dapat membantu mencegah dan mengatasi ISK. Kelima, jus cranberry.
Jus ini dapat mencegah bakteri E. coli menempel pada dinding kandung kemih atau saluran kemih. Bisa juga makan buah cranberry kering atau suplemennya. Hindari cara ini jika menggunakan obat pengencer darah seperti aspirin. Keenam, konsumsi lebih banyak vitamin C. Vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu memerangi infeksi. Dapatkan vitamin C dari makanan jeruk, lemon, beri, aprikot, paprika, dan tomat. Namun sebaiknya tetap konsultasi lebih dulu pada dokter untuk mencari cara alami paling aman mengatasi ISK pada ibu hamil.